Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar dokter jelas? Ya, jelas. Oke. Oke, hari ini ada dua topik kalau tidak salah, tentang triase, fokus on penanganan pasien dalam antrian triase, prioritaskan, stabilkan, dan atasi di 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 apa di window period awalnya. Tadi sih di materi Bapak Welas itu sebenarnya sudah sangat-sangat jelas ya gitu. Tinggal interpretasi di lapangan yang mungkin banyak kendalanya. Dan hari ini saya akan sedikit saja mengurai karena sudah sangat jelas tentang triase dan bagaimana kita membentuk pola pikir di sebagai triage officer itu seperti apa. Karena seperti yang dibilang Pak Welas tadi, memang trias officer itu boleh saja diisi perawat dua, atau kalau dalam literatur itu perawat dan apa, dokter dokter IGD ya. Jadi dokternya terbagi dua gitu per zona gitu. Tapi itu balik lagi ke kemampuan dari rumah sakit dalam menyediakan SDM. Jadi tidak ada paksaan gitu ya. Kalau memang mau perawat aja boleh gitu, tapi yang punya pengalaman atau dengan yang dokter itu jauh lebih baik ya. Kita langsung Izin dokter, boleh di slideshow? bentar. Ini belum kelihatan slide. Kelihatan nggak? Kelihatan tapi belum di slideshow. Bentar, sebentar. Bentar ya. Ini saya oke. Bentar ya. Sudah terlihat, dok? Sudah ya? Sudah, dok. Oke. Kedengaran suara saya? Makasih ya, Cek. Terdengar jelas, dokter? Oke, udah kelihatan ya slide-nya? Tap. Udah kelihatan ya slide-nya? Sudah, dok. Terlihat Oke, jelas. saya lanjut ya. Yang pertama pendahuluan yang sudah pasti pasien gawat darurat sudah teman-teman pasti sudah ahli sudah tahu pasien yang penderita yang oleh suatu cause atau penyebab bisa trauma, non trauma, metabolik dan sebagainya itu kalau tidak ditolong secara immediate cepat mengalami minimal kecacatan maksimal kehilangan nyawa ya. Itu jadi intinya mah time saving is life saving, waktu adalah nyawa. Tindakan pada menit-menit pertama menentukan hidup atau mati penderita, tindakan yang harus tepat, cepat, dan cukup cermat. Oke, next. Oke. Definisi triase itu berasal dari kata trier, tadi udah dijelaskan juga, itu berarti memisahkan, memilah, atau memilih, ya. Jadi tidak bisa semuanya campur aduk ya, jadi memisahkan mana yang kira-kira membutuhkan perhatian lebih terlebih dahulu dan membutuhkan intervensi, rencana intervensi terlebih dahulu. Jadi bukan karena sebab-sebab lain. Jadi harus tetap profesional ya. Triase adalah tindakan untuk memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan SDM.
SDM kita yang tersedia. Jadi tidak ada paksaan seperti apa SDM-nya harus bagaimana bagaimana, tapi yang minimal yang sudah ada pelatihan ya. Tujuannya ya memastikan bahwa pasien ditolong sesuai dengan urutan skala prioritas ya, memastikan pengobatan terhadap korban tepat guna dan waktu untuk memindahkan pasien ke lokasi yang lebih aman atau mungkin ke grade rumah sakit yang lebih mumpuni bisa setelah dilakukan pendataan di triase tempat teman-teman semua. Terus untuk mengumpulkan informasi dalam penanggulangan pasien multi kasus ya, apapun kasus apapun. Nah, kalau kita melakukan trias secara benar, berarti kan pasiennya benar, waktunya juga benar, tempatnya tidak mungkin salah, dan perawatannya pasti benar. Jadi tujuan utamanya itu. Nah, kalau skala prioritas kita sudah sebagai trias officer itu sudah apa namanya sudah melakukan prioritas skala pasien yang dengan baik. Jadi kita tahu nih tingkat kegawatan kondisi pasien seperti apa, jumlah pasien yang datang, kalau perlu persifnya seperti apa dan berapa, ketersediaan ruangan rumah sakit kita atau ketersediaan ruangan IGD kita itu eh, mampu tidak menanggung banyaknya pasien persif ya gitu, terus ketersediaan support system seperti alat dan sarpras, terus kemampuan staf IGD itu bisa dihitung ya, bisa dihitung misalnya satu pasien berapa dipegang oleh perawat berapa menit, terus atau dipegang satu dokter tuh berapa pasien itu. Jadi itu bisa taksiran apakah pasien dan perawat itu balance atau mungkin masih under ya atau di bawah, yang menyebabkan nanti akan terjadi chaos nanti takutnya di IGD. Next. Sistem triase tuh banyak. Ada pasien tunggal, multiple sehari-hari, terus insiden korban massa seperti triase bencana ya. Pada dasarnya menggunakan metode dan penilaian kasus yang sama. Ya, semua sistem sama dari mulai uh, di ujung Asia, Eropa, Commonwealth sampai ke Afrika tuh sistemnya sangat banyak sekali. Jadi tidak ada yang salah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan uh, dan sistem yang tidak yang tidak merepotkan para triage officer. Nah, kondisi-kondisi yang mempengaruhi triase pasti ya karena pasiennya banyak atau multiple casualty. Misalnya misalnya di sini disebutkan musibah massal dengan jumlah penderita dan beratnya perlukaan tidak melampaui kemampuan petugas dan peralatan. Ini bisa sangat terjadi di IGD atau bahkan yang paling sering adalah triase bencana ya. Triase bencana itu paling sering mendapatkan kejadian multiple casualty. Nah, mass casualty juga bencana juga beratnya luka melampaui kemampuan petugas dan peralatan. Nah, ini pembuatan triase di lapangan ini sangat vital dalam hal ini ya. Jadi kita bisa seperti yang dicontohkan tadi di narasumber sebelumnya, misalnya petugasnya cuma dua atau tiga atau bahkan lima, sedangkan multiple casualty-nya banyak, misalnya di atas 100 atau di atas 50, itu kita bisa melakukan pemanggilan. Nanti di lapangan seperti pemanggilan, kalau pasiennya bisa bisa nyaut ya sampai itu airway, breathing dan circulation kemungkinan masih baik ya, kita bisa pisahkan, dan pasien yang tidak berespon itu juga akan jadi perhatian utama. Nanti akan ada beda antara triase bencana di luar di out of hospital dengan di in hospital jelas. Ya, normal itu biasanya korban yang paling berat dulu yang ditolong. Ya, terus kalau bencana itu korban paling mudah diselamatkan. Jadi kalau sudah paling berat itu masuk ke kategori hitam kalau di bencana. Jadi tidak perlu untuk dibawa atau dilakukan penyelamatan segera dengan keterbatasan SDM dan Sarpas penolong. Terus kalau korban paling ringan itu ditolong paling belakangan, ya. Kalau di bencana korban paling berat ditolong belakangan. Jadi perbedaan signifikannya dua dua item ini, teman-teman bisa baca. Metode triase pasien tunggal itu seperti yang banyak di IGD ya, bisa melalui nomor, huruf, atau mungkin sign atau tanda. Adapun klasifikasinya bisa P1, itu emergency atau immediate, tadi udah disebutkan, atau gawat.
dan darurat ya. Prioritas 2 urgen, gawat dan tidak darurat. Prioritas 3 non urgen dan prioritas nol atau kasus kematian. Kalau mau gampang sih lebih baik misalnya itu tergantung dari resource dan SDM rumah sakit ya. Mau pakai sistem apa aja boleh asal mereka reliable nggak. Terus mereka bisa melakukan sistem triase itu dikala pasien terjadi mass casualty atau tidak. Kalau tidak berarti sistemnya yang harus dirubah. Tapi bukan berarti sistem yang lama salah. Enggak. Sistemnya aja yang dirubah ya di mana teman-teman bisa cakap melakukan triase secepat mungkin ya. Itu dengan resource yang terbatas. Ya, ini kode internasional di dalam triase. Kode internasional cuma merah, kuning, dan hijau dan hitam. Ya. Ini crowded dan banyaknya gambar triase di suatu rumah sakit di mana sehari-hari di Indonesia, rumah sakit Indonesia banyaknya seperti ini. Nah, kalau begini kan kita bingung mana yang harus diprioritaskan dulu untuk observasi dan penanganan. Mana yang bisa delay, mana yang bisa dipulangkan. Jadi terlalu menumpuk. Nah, ini gambaran belum bagusnya sistem triase di suatu rumah sakit. Ya. Kita kupas satu persatu dengan prioritas satu merah sudah pasti sudah tahu yang pasti mengancam nyawa dan responnya tuh 0 menit. Ya, kalau di IGD 0 menit. Banyak sekali kasusnya, nggak perlu saya bacakan satu persatu. Yang pasti ada gangguan di airway, breathing, dan circulation. Ya, gitu. Jadi teman-teman bisa mentaksir gitu. Kalau misalnya terasa bingung, misalnya ini merah atau kuning atau hijau ya, sebaiknya teman-teman sebagai mindset di apa triage officer adalah melakukan over triage ya. Yang mengerikan tuh adalah under triage ya. Jadi under triage, jadi kita underestimate pasien kita taruh di triage yang rendah, tetapi ternyata dia uh, triage merah atau mungkin kuning ya. Lebih baik kita tinggikan dulu triasnya atau over triage baru setelah observasi beberapa lama dan setelah apa namanya dilakukan kajian baru kita bisa turunkan ya. Lebih baik menurunkan daripada menaikkan. Intinya begitu. Nah, kuning ini pasien dengan penyakit akut, jadi gawat tapi tidak darurat ya, yang secara fisiologis stabil pada saat tiba tapi berisiko mengalami penurunan jika tidak dirawat atau dilakukan intervensi atau assessment dalam beberapa waktu ya. Waktu responnya itu bisa 30 menit paling lama ya. Contoh-contohnya teman-teman bisa baca, di sini ada luka bakar, patah tulang besar ya, yang kalau dibiarin itu akan menjadi shock, tidak dilakukan surgical resuscitation itu akan terjadi shock pada pasien yang berakibat bukan hanya kecacatan tapi pasien merenggut nyawa pasien ya. Trauma dada, luka robek yang luas dan trauma bulu mata. Jadi bukan hanya ini kasusnya tapi banyak sekali ya. Oke. Prioritas hijau itu kemungkinan pasien-pasien yang secara airway, breathing, dan sirkulasi sangat-sangat stabil ya. Pasien yang dapat berjalan dengan masalah medis yang sangat minimal itu respon time-nya 60 menit. Memang tadi seperti yang Pak Wales bilang, memang yang menjadi masalah dan biasanya menjadi rintangan petugas triase itu adalah di hijau ya. Karena mereka pasti akan menuntut kalau belum paham yang namanya triase menuntut masyarakat atau non-nakes menuntut untuk dilakukan intervensi segera. Padahal secara triase tidak, gitu. Respon time bisa 60 menit. Makanya saya sarankan di setiap rumah sakit yang mempunyai IGD atau institusi yang punya IGD itu di membuat banner untuk respon time IGD. Jadi supaya keluarga pasien dan pasien sendiri yang masih sadar itu bisa membaca ya bisa memahami kira-kira mereka tergolong apa dan kita beritahu sebagai triage officer kalau bapak tuh misalnya atau ibu pasien itu masuk ke dalam hijau apa itu hijau kita bisa jelasin dan respon time-nya jadi pada saat di dalam IGD atau in hospital pas tidak terjadi friksi antara pasien keluarga dan nakes yang sedang bertugas. Yang prioritas hitam itu pasien dengan kondisi yang sudah tidak berespon. Ini kalau pasiennya di trias bencana sudah pasti ini bukan prioritas ya. Tidak ada respirasi spontan atau aktivitas jantungnya berhenti ya, kematian DOA, death on arrival ya, atau waktu responnya bisa sampai 2 jam. Nah, ini tingkat keakutan ada beberapa kelas ya, 1, 2, 3, dan 4 itu sama seperti tadi kelas-kelas IGD. Triase bisa pemeriksaan rutin ya, terus kelas 2 itu non tidak mendesak,
kelas 3 semi urgent, dan kelas 4 urgent ya. Boleh. Ini nice to know aja. Nah, ini trias lapangan. Ya, trias lapangan agak sedikit berbeda. Tadi perbedaannya di beberapa slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Ya, pasien-pasien misalnya yang hijau dan kuning itu bisa di rumah sakit kecil atau puskesmas. Jadi di sini diterangkan di dalam triase lapangan, misalnya pada bencana, ya, misalnya bencana, ada pasien yang kategori hijau atau kuning itu nggak harus di escort atau dirujuk ke rumah sakit tipe A, nggak harus, atau apalagi tipe B nggak harus. Jadi pasien-pasien yang merah ya itu boleh ke tipe A atau tipe B ya. Jadi terus mau tahu di mana itu yang pasien kuning, dan itu bisa kadang-kadang tempat peribadatan suatu agama itu boleh dijadikan suatu penampungan, atau di lapangan kalau tidak ada hujan, atau di puskesmas puskesmas boleh, di klinik juga boleh. Intinya tadi di pelayanan perifer ya, gitu boleh. Jadi kalau yang hitam di sini nggak ada ya, karena ini kita menjelaskan tentang STAT atau Simple Triage dan Rapid Treatment pada di lapangan atau triage bencana. Ya, jadi dipertimbangkan juga oleh insiden commander pada saat terjadinya triage bencana itu adalah jarak antara venue tempat kejadian dan fasilitas RS. Apakah bisa melewati jalan jalan darat, atau yang ekstrim sampai di escort ke evakuasi udara atau laut ya gitu. Jadi harus diperhatikan. Jadi kenapa nggak semua pasien bencana itu ke rumah sakit? Karena itu akan kurang lebih menciptakan suatu bencana baru di rumah sakit tersebut ya. Jadi memindahkan bencana dari tempat A ke rumah sakit. Jadi yang ringan-ringan bisa dipecah-pecah menjadi beberapa tempat. Jadi pasien yang membutuhkan segera penanganan segera dan kasus merah sebaiknya baru boleh di escort ke dalam rumah sakit tipe A atau tipe B. Lanjutnya ini bisa kalau teman-teman lihat ada trias lapangan dan medan kejadian ya. Jadi ada beberapa ambulan yang bisa itu di escort, atau kendaraan lain mungkin ya yang masih itu. Jadi tidak harus ke satu titik rumah sakit. Ini triase di lapangan ya. Apakah korban dapat berjalan, ini kita pada saat memprioritaskan mana dulu ya. Apa kalau nggak dapat berjalan, open airway-nya susah, itu udah pasti merah. Ya, itu escortnya sebelum kita lakukan sesuatu di lapangan, kita bisa escort ke dalam rumah sakit yang memang mumpuni, yang sudah ditunjuk oleh insiden commander ya. Makin sadar pasien, makin pasien bisa dirujuk ke tempat-tempat lebih perifer. Ini diagnosa IGD di rumah sakit, ada yang pra-hospital, ada yang apa, ambulan lain atau boleh ya. Jadi kamera sudah pasti tujuannya ke ICU, PICU-NICU, mungkin bagian HD dan sebagainya. Kalau kuning itu bisa ke IW atau ruang rawat biasa, hijau itu bisa di ruang tunggu ya, karena memang time responnya lama. Ini keperluan standar triage. Keperluan standar triage itu alat-alat P3K standar, minimal pelindung diri ya, level 1 level 2 seperti Google, tangan, sarung tangan, masker, dan alat-alat komunikasi seperti HT yang adekuat ya, yang tidak mengganggu sinyal, sarana informasi seperti triastek, bendera segitiga berwarna dan pita berwarna, lokasi evakuasi korban yang nyaman, yang aman. Ini kalau di lapangan itu mapping seperti memakai pita atau gelang itu cukup vital juga sebagai identifikasi pasien di triase, apakah berwarna merah, kuning, atau eh, hitam bahkan atau hijau ya. Jadi ini harus dipahami oleh petugas petugas triase di lapangan ya. Skema SAT, kalau respirasi lebih dari 30 kali per menit atau hitam kurang dari 30, perfusinya jelek, itu masuk ke dalam merah. Terus begitu juga dilihat dari status meta. Tadi di presentan sebelumnya sudah dikasih tahu, kita lihat breathing dulu ya, baru kita lihat yang lain. Ini simple start, ada yang namanya langkah 0, langkah 1. Langkah 0 itu kita collecting pasien, intinya panggil korban yang masih bisa berjalan untuk mendekat.
Ya, kalau bagus semua yang bisa mendekat itu kita label warna hijau. Kalau langkah satu kita asesmen airway dan breathing, cek pernapasan, pasiennya bernapas nggak. Kalau nggak bernapas, kita buka jalan napasnya. Sebelum kita rujuk ya, pernapasan sampai kurang dari 10 itu label merah, 10-30 itu bisa ke next step selanjutnya ya. Langkah dua, circulation itu dicek CRT, kita cari tanda-tanda shock pasien. Saat itu nggak bisa lama-lama, kalau CRT tidak bisa dilakukan, kita cek nadi radialis apabila tidak teraba diberikan label merah. Apabila nadi radialis teraba kuat ke langkah berikutnya. Nah, langkah ketiga baru kita assessment status mental pasien. Berikan perintah sederhana, misalnya suruh angkat tangan, suruh angkat kaki, suruh meremas, ya. Itu apabila mengikuti perintah, maksud apabila mengikuti perintah, berikan label kuning, ya. Apabila tidak mengikuti perintah, berikan label merah, ya. Setelah melakukan langkah triase dan memberikan label pada penderita, segera untuk menuju penderita lain yang belum ditriase. Start memerlukan waktu tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Ya, segitu cepatnya, makanya petugas triase itu harus mumpuni secara knowledge ya, bukan hanya skill. Terus pemeriksaan primer adalah deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang life threatening. Cara pelaksanaan gimana? Kita kaji nafas, terus pernafasannya. Kita look, feel, eh, kita touch, atasi segera, bebaskan jalan nafas kalau memang terjadi obstruksi atau seperti suction boleh ya. Apakah napasnya adekuat atau tidak, dinilai dari frekuensi, kualitas napasnya teratur nggak atau terjadi suatu ancaman seperti sianosis atau tidak. Kalau bleeding itu kalau memang kelihatan di luar, itu kita hentikan segera dengan obat tekan apapun yang kita ada, ya source apapun yang kita ada. Terus luka ditinggikan, kompres es kalau perlu, tourniquet kalau tidak ada tanda-tanda fraktur ya, hanya pada luka khusus. Kalau di dalam itu kirim segera kalau curiga perdarahan di internal bleeding, misalnya di abdomen, itu memang memerlukan eksplorasi di kamar operasi. Jadi kita jaga ABC-nya, terutama C-nya, sembari kita berpikir untuk mentransport pasien untuk dilakukan surgical resuscitation, ya, menaksir sumber perdarahannya di mana. Ada spine, pasiennya sadar atau tidak, trauma kepala, kita lihat sadar atau tidak, stabilisasi leher. Jangan lupa kalau memang kita sudah tahu mekanisme of injury-nya pasien sebelum dikirim. Jadi kita lakukan stabilisasi rigid collar neck ya, bukan yang soft yang rigid collar neck atau semi rigid boleh. Baru setelah itu kita kirim ya. Kita kaji juga airway, breathing dan circulation apakah terjadi shock atau tidak. Kita cari tanda-tanda shock pasien. Nah, terus tadi primer, sekarang pemeriksaan sekunder mencari perubahan-perubahan yang dapat berkembang menjadi lebih darurat. Ya, apakah yang dapat berkembang menjadi lebih gawat dan dapat mengancam jiwa apabila tidak segera diatasi. Cara pelaksananya periksa kondisi secara menyeluruh atau holistik, posisi saat ditemukan, tingkat kesadaran, sikap umum dan keluhan, ruda paksa, kelainan, dan kelainan kulit untuk mengkaji itu suatu tanda shock atau bukan. Ya. Contoh kita periksa kepala dan leher, kita kaji kalau perlu kulit kepala, telinga, mata, hidung, mulut, dan ada kejang otot atau tidak. Periksa chest dan abdomen, kalau ada kelainan atau enggak, atau tanda-tanda rigid abdomen atau tidak. Periksa ekstremitas atas dengan bawah, lihat kaji lukanya, bengkaknya, atau nyeri untuk bergerak. Kemudian dengan pemeriksaan primer dan sekunder tadi, jangan lupa kita melakukan dokumentase triase. Apa yang kita lakukan, kita catat. Apa yang kita perbuat, kita catat. Jadi makanya datanya ada data subjektif, objektif, asesmen awal, planning, implementasi, dan evaluasi saat itu. Ya, subjektif sudah pasti identifikasi korban, dan tanda-tandanya nama kalau ada, jenis kelamin,
Terus kalau data objektif bisa waktu kejadian saat di triase itu dicatat jam berapa, asesmen awalnya, status lokalis pasien, apa yang bisa kita kaji di situ, dan planning terapi dan evaluasinya bagaimana per pasien ya. Nah, ini sudah tadi sama. Nah, prosedur triase IGD dilakukan gimana? Prosedur triase IGD dimulai saat pasien tiba di IGD. Jadi kalau di luar tadi sudah ada pertanyaan di presentasi sebelumnya, itu beda sebenarnya ya. Lalu dokter melakukan pemeriksaan singkat, tidak usah lama-lama untuk menentukan kondisi pasien. Karena ingat triase itu bukan untuk mendiagnosa, tapi untuk melihat kegawatannya, ini skala prioritas mana berdasarkan pemeriksaan singkat. Jadi petugasnya memang harus mempunyai kondisi, knowledge dan skill yang mumpuni ya. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, RR, heart rate, saturasi, dan kalau perlu kajian nyeri ya gitu, karena itu TTV nomor 5. Kebutuhan medis dan kemungkinan survival rate-nya itu bisa kita taksir ya. Nah, prioritas utama triase pre-hospital sebelum sampai di IGD ada prioritas pertama selama penilaian individu adalah untuk memberikan intervensi menyelamatkan nyawa. Contoh misalnya boleh nggak dok intubasi di luar hospital? Sebenarnya boleh. Boleh, tata laksana RW itu boleh, sangat-sangat boleh. Dilakukan pemasangan infus untuk menghindari shock lebih lanjut juga boleh, sangat boleh gitu. Tapi memang harus yang terlatih ya. Terus termasuk mengendalikan perdarahan utama seperti membuka jalan napas pasien, dekompresi dada kalau memang terjadi cardiovascular arrest. Pasien dengan pneumotorak contohnya sudah bisa dideteksi di sebelum masuk ke dalam IGD, dan menyediakan penangkal untuk exposure kimia kalau memang ada kasus chemical substance yang terjadi pada pasien. Kesimpulannya adalah trias merupakan memilih atau menggolongkan semua pasien yang datang ke IGD dan menetapkan skala prioritas penanganan. Jadi tidak semua pasien yang ke IGD itu skala prioritasnya sama, jelas berbeda. Terus triase dilakukan berdasarkan RW, breathing, circulation, disability, dan exposure ya. Terus seperti dari cederanya, jumlah pasien yang datang, sarana kesehatan yang tersedia, serta kemungkinan hidup dari pasien tersebut. Oke, sementara di materi awal cukup, saya balikan lagi ke moderator. Silakan.